Shalom Jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di minggu-minggu ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih tos ke sebelah kiri kanan kita. Minimal 100 orang, Tuhan Yesus baik. Amin. Sudah 100 orang belum? God is good. 100 orang minimal. Ya? 200, ada yang 200. Puji Tuhan, mari kita kasih aplaus yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Hambatan adalah hal-hal yang menakutkan yang Anda lihat ketika Anda menutup mata dari tujuan Anda. Filipi 3 ayat 14 berkata gini. Dan berlari-larilah tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika kita fokus mengarahkan pandangan pada tujuan hidup, Bapak Ibu, maka kita akan mampu mengatasi semua hambatan yang akan terjadi. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini, mari kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom, saya percaya sudah diberkati pada pagi hari ini, amin. Mari saudara jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan karena kasih-Mu yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami ada berkumpul bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah bersama kami ya Bapa. Memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Layakkan setiap pujian kami ya Bapa. Pujian dan penyembahan kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pujian begitu besar kasih-Nya pada kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, tenangkan pujian-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, amin. Kau berikan anakmu yang tunggal di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim murni aman, tapi kebenaran yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang berubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus.
Amin. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada padaku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau bersorak saya bagi nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ada sukacita pagi hari ini tempat ini Bapa. Mari saudara Tuhan siap untuk memuji dan kita sama-sama katakan amin. Saya percaya kita sama-sama happy di pada pagi hari ini, amin. Happy terima berkat bagi Tuhan kita semua, amin. Mari saudara dancing, kita sama-sama menyanyi buat Tuhan. Percaya saudara diberkati pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama happy dengan Tuhan. Amin. Bahagia ketika dikatakan mari
Maju lagi dong. Ya oke, kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allah luar biasa. Yo. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Yang di belakang kalau mau maju ayo. Tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Teman-teman, dengan sukacita pujian hari, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi dia sang raja, nyanyi dia sang raja, selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita pujian hari, dengan sorak-sorai puji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan dia sang raja, nyanyikan dia sang raja. Dengan sukacita pujian hari, dengan sorak-sorai puji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan dia sang raja, nyanyikan dia sang raja. Dengan sukacita pujian hari, dengan sorak-sorai puji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan dia sang raja, nyanyikan dia sang raja. Dengan sukacita pujian hari, dengan sorak-sorai puji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan dia sang raja, nyanyikan dia. Sekali lagi, nyanyikan dia sang raja. Selamanya asik. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Kita sudah happy. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ditaburi oleh firman Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami terus percaya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya itu. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti, amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi
ucapan syukur kami Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku, syukurlah. Amin. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Ketika Yesus anaknya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Biarkan musik memainkan lagu ini. Kita ambil waktu untuk merenungkan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin saat ini ada banyak hal yang kami pikir, banyak masalah yang menghimpit kami. Tapi kami percaya dan kami yakin Engkau Allah memberikan lebih daripada apa yang kami minta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan beban kami. Kami mau terus bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa Yesus. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, saudara semua kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi hari Tuhan. Sertai kami dapat memuji, memuliakan Kau. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, dan Kau beri kami hati untuk dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih, berkati apa yang akan kami sampaikan, dan Tuhan biarlah Kau bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Pagi ini saya memperkenalkan diri lagi.
Nama saya Agus, saya datang bersama istri. Ada istri saya juga, anak saya Jesse. Ya, lama saya nggak ke Sydney. Sudah 7 tahun ya, 7 tahun saya nggak ke Sydney, tapi hari ini saya bisa berdiri di tempat ini kembali, dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bicara mengenai conqueror. Conqueror itu adalah pemenang. Kita adalah sebagai pemenang. Bapak Ibu tahu, pada saat kita melakukan pembuahan itu pada saat kita ejakulasi itu kita mengeluarkan sperma itu hanya 2 sampai 5 mili. 1 mililiter itu berisi 15 juta sampai 20 juta sperma. Jadi kalau 5 mili itu kira-kira 100 juta sperma yang dikeluarkan sekali. Tapi yang bisa menjadi saudara dan saya hari ini hanya 1 sperma. 1 yang menempel pada sel telur, itulah yang jadi saudara dan saya. Jadi kita pertama kali kita mengalahkan 100 juta sperma yang lain. Pada saat ejakulasi itu kita adalah sudah pemenang yang Tuhan tentukan. Iya, the conqueror. Kita sebagai pemenang, kita mengalahkan 100 juta sperma yang lainnya. Jadi kita mesti ingat, Tuhan menciptakan saudara dan saya, itu pasti ada tujuannya. Bukan sembarangan aja. Karena kita dilahirkan sudah sebagai pemenang. Amin. Tujuan dari Tuhan itu pasti ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup tanpa tujuan, itu hidup kita pasti kemana-mana. Tapi kalau hidup kita ada tujuannya, dan Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita, angin badai datang, gelombang datang, kita pasti akan nyampe ke tujuan kita. Tapi kalau nggak ada tujuannya, kita bisa kemana-mana, melayang-layang kemana-mana. Jadi hidup kita itu Tuhan sudah atur sebagai pemenang dari awalnya. 100 juta sperma itu banyak. Penduduk Jakarta itu cuman 11.400.000. Berarti 10 kali penduduk Jakarta. Kalau di Sydney ini kira-kira penduduknya 5 jutaan. 6 juta, sekitar 6 juta. Kalau dibandingkan 100 juta itu kira-kira 15 kali lebih ya. 15 kali lebih penduduk Sydney itu sekali kita ejakulasi keluar sperma. Tapi hanya 1 aja yang Tuhan pilih. 1 aja yang jadi pemenang, itu saudara dan saya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan ada tujuannya di dalam hidup kita. Benar? Seorang pilot pada saat mau menerbangkan pesawat biasanya kasih pengumuman. Ini pengumumannya, Bapak Ibu kita akan terbang tapi saya masih bingung mau menuju kemana. Pasti Bapak Ibu akan turun dari pesawat. Bisa-bisa loncat dari pesawat. Ini pilot bagaimana, nggak ada tujuannya mau terbang. Itulah yang Tuhan berikan di hidup kita sebagai pemenang. Kemudian di dalam Amsal 23 ayat 18-19, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi masa depan kita itu pasti ada.
Tidak ada yang mengatakan bahwa masa depan yang kita itu enggak ada. Saya enggak punya masa depan. Enggak ada. Firman Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh ada. Ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita yang dipilih sebagai pemenang, dan ada janji-janji Tuhan di dalam hidup kita yang tidak pernah lupa Allah akan janji-janjinya. Di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti mengasihi buahnya. Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janji. Kita ditentukan Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai pemenang. Pasti Tuhan mempunyai tujuan di dalam hidup kita. Tuhan itu akan membimbing setiap langkah kita melalui hikmat-Nya yang baru setiap hari. Saudara mengerti hikmat? Hikmat itu seperti apa? Bagaimana kita dapat hikmat? Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Apa yang disebut hikmat Tuhan? Yang memberikan hikmat kepada hidup kita itu adalah Tuhan. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 itu dikatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Itulah yang mendatangkan pengetahuan dan kepandaian. Di dalam Amsal Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hikmat yang datangnya dari Tuhan itu memberikan kita kepandaian. Tapi orang yang bodoh itu akan menghina hikmat. Jadi kita nggak bisa menerima hikmat itu karena kalau kita orang yang bodoh. Bisa paham nggak kira-kira? Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau kita menerima hikmat Tuhan, itu akan datang pengetahuan dan kepandaian untuk diri kita. Tapi di Amsal 1 ayat yang ke-7 tadi mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita itu menghina hikmat Tuhan, itu kita termasuk orang yang bodoh. Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan takut akan akibatnya Tuhan. Akibatnya daripada kita tidak diberkati.
Jadi kalau kita takut akan Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah awal dari hikmat. Jadi kalau kita selalu bicara Tuhan berilah saya hikmat yang baru setiap hari, itu kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kenapa saya nggak dapat hikmat? Kenapa saya nggak ngerti hikmat hari ini? Karena kita harus mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, barulah hikmat itu bisa datang. Jadi kita belajar untuk mengerti akan hikmat pada pagi hari ini supaya kita bisa selalu menikmati akan hikmat-hikmat Tuhan. Kalau orang bodoh menghina hikmat, bagaimana orang bodoh ini bisa menjadi pintar? Berarti kebodohan itu harus dibuang. Siapa yang bisa membuang kebodohan kita? Kebodohan kita itu yang buang ya diri kita sendiri. Gak ada yang bisa membuang kebodohan kita. Sering kita dengar, saya bodoh karena saya tidak ada yang mengajar. Sering dengar itu enggak? Saya ini bodoh, tapi karena saya itu nggak ada yang ngajar saya. Sering kita dengar seperti itu. Itu sebenarnya kebodohan itu yang bisa membuang kebodohan itu adalah diri kita sendiri. Nggak bisa diajarkan di dalam ayat Alkitab pun nggak bisa orang bodoh itu diajar menjadi pintar, itu nggak ada. Orang mabuk, semalam mabuk, tidur, bangun pagi, masih mabuk kah? Enggak, sudah normal kembali. Orang kerja, capek, sehari jalan berapa mil katanya Pak. Tidur malam, besok bangun, seger lagi. Orang bodoh, tidur, bangun, masih bodoh. Gak bisa hilang. Gak bisa apa itu pinter bangun terus jadi pandai gitu, enggak ada. Jadi kebodohan itu harus kita yang buang. Kita buang. Karena orang bodoh itu tidak menghormati hikmat. Tadi ayatnya yang Amsal 1 ayat yang ke-7 tadi mengatakan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dia nggak mau dididik. Jadi bodoh tetap aja akan bodoh terus. Kalau kita tidak berusaha untuk membuang kebodohan kita sendiri. Kalau orang sudah membuang kebodohannya, ia akan berubah menjadi orang bijak. Bukan orang belum juga orang jadi orang pintar, masih jadi orang bijak. Karena orang bijak itu gampang diajar, masih bisa diajar. Kalau kita sudah jadi orang bijak, berarti kita bisa dikasih nasihat. Kalau belum membuang kebodohannya, kita susah diajar. Kalau kita kasih tahu anak-anak kita sekarang ini, kita kasih tahu jangan beginilah, jangan begitu. Orang tua ngomong sama anak-anak, tapi anak-anak sekarang jawabnya apa? Ah, papi kuno kan. Ya kan? Berarti anak-anak yang begitu itu anak-anak yang susah diajar karena dia belum bijaksana. Masih dikasih tahu masih bilang papinya yang kuno. Ah, mami kuno lah. Sekarang nggak begitu. Nah, jadi kalau orang sudah membuang kebodohannya,
berarti mereka menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak, orang yang bisa diajar. Barulah orang yang bisa diajar itu orang yang bisa menerima hikmat. Nah, untuk orang yang bisa diajar itu tidak terbatas dengan gendernya apa, mau laki, mau perempuan. Mereka juga tidak terikat dengan pendidikannya atau pangkatnya apa. Seorang guru pun kalau nggak bisa dikasih nasihat, ya guru yang bebal. Seorang direktur pun kalau nggak bisa dikasih masukan, dia direktur yang bodoh. Dia bukan orang yang bijak. Dia tidak bisa orang yang menjadi orang yang pandai. Karena dengan hikmat orang itu akan menjadi pandai. Orang bodoh tidak bisa menerima hikmat yang itu. Nah, ini kita belajar untuk bahwa Tuhan akan kita sebagai pilihan Tuhan, sebagai pemenang, sebagai conqueror, diajar Tuhan setiap hari dengan hikmat-Nya. Kalau kita nggak mengerti bagaimana kita bisa menerima hikmat Tuhan, bagaimana pengajaran dari Tuhan itu bisa kita tangkap pada setiap harinya. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau yang kita harus lakukan, kita akan sulit untuk mengerti. Kalau kita diberkati Tuhan, tapi kita kurang hikmat, berkat itu bisa hilang sama sekali. Saya sendiri mengalami hal ini sudah tahun 2006. 96 tahun 1996 saya itu seorang pengusaha pabrik sepatu 100% ekspor, tapi sepertinya bahwa bekerja sudah siang malam bekerja itu bagi kita sudah lebih penting daripada melayani Tuhan ke gereja. Karena kalau sudah kerjanya ekspor itu kita kejar-kejaran waktu. Ada waktu yang harus, schedule-nya yang harus berangkat itu kontainer dan sebagainya. Jadi minggu pun kita kadang-kadang kerja. Kalau minggu kerja di pabrik berarti kita nggak ke gereja. Kira-kira seperti itu. Jadi karena saya kekurangan hikmat, sepertinya sekarang saya bisa menilai diri saya bahwa saya kurang hikmat. Kalau minggu pun saya harus mengejar time schedule-nya untuk kontainer berangkat dan sebagainya. Pabrik saya nggak lama umurnya, semuanya habis. Habis itu bukan karena kita kekurangan order, tapi habis itu karena cash flow-nya kita habis, nggak bisa berputar. Untuk beli barang lagi dan untuk ekspor lagi udah nggak bisa. Order kita ini masih 1 tahun ke depan itu ada order ekspor, tapi kita nggak bisa bekerja karena nggak ada modal. Bahwa kita itu hidup harus dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat yang kita bisa dapat dengan takut akan Tuhan. Kalau saya pada saat itu saya berpikir pokoknya bekerja, kita kirim barang, dapat duit, beli bahan lagi, bikin lagi, kirim lagi, cepat-cepat dapat duit lagi. Secara pemikiran saya itu kerja yang sudah luar biasa. Capek, tidur, besok bangun seger lagi. Tapi kebodohan itu nggak dibuang. Jadi bodoh tidur, bangun tidur, masih bodoh lagi. Nah hal ini yang membuat lama-lama pabrik saya nggak bisa bergerak dan akhirnya bangkrut.
1996 itu saya bangkrut sama sekali, habis, udah nggak bisa berputar. Dari pengangguran akhirnya, dari bekerja keras akhirnya pengangguran. Tuhan kasih waktu untuk merenung, kasih waktu untuk merenung bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana semuanya kita renung kembali. Ternyata kita ini perlu belajar, perlu membuang kebodohan kita. Selama 6 tahun Tuhan mengajar, tidak ada satu pekerjaan pun yang saya bisa hasilkan, bukan kerjakan. Kalau kerja ada aja kerjaan, tapi untuk menghasilkan duitnya nggak ada. Hal ini selama 6 tahun berarti kehidupan kita ini sudah under the zero, sudah di bawah standar, karena utangnya sama kekayaannya itu sudah lebih banyak utangnya. Nah, hal inilah yang membuat kita ini bisa belajar lagi karena Tuhan paksa dengan keadaan. Tapi kalau kita masih baik-baik saja, masih oke-oke aja, kita perlu belajar dengan hikmat yang Tuhan mau bagaimana di dalam hidup kita. Tapi kalau seperti saya dan keluarga saya itu sudah Tuhan benar-benar paksain belajar untuk mengenal Tuhan dengan baik. Dengan bekerja aja dan dengan yang lain itu tidak bisa memberkati hidup kita sendiri. Selama 6 tahun memang hidup kita susah. Apa-apa susah karena nggak ada duit, nggak ada yang dihasilkan. Bekerja tiap hari ada kerjaan. Kerja apa aja hasilnya nol. Bukan nggak bekerja, kita ini bekerja. Saya ini bekerja tiap hari ada. Ekspor gagang payung ada. Gagang payung tahu ya? Beach umbrella yang gagangnya gede itu. Tiangnya satu aja, payungnya gede itu kan namanya payung pantai itu. Itu kita ekspor itunya, gagangnya itu, bulat itu. Itu kan gampang ya, kayu dimasukin mesin jadi bulat, potong sesuai ukuran 2 meter, kirim. Gampang sekali. Kalau orderannya misalnya 1000 batang, berarti kita beli kayunya berapa? Kayu kotaknya itu kan beli 1100 saja udah kelebihan 10% kan. Kita dapat orderan 1000 batang, beli kayu 1100, berarti udah ada kelebihan 10%, sudah untuk spare 10%. Kita kerjain nih, masuk mesin, keluar, selesai dihitung, hasilnya cuman tinggal 800. Terus yang lainnya 300-nya kemana? Gak tahu juga. Hilangnya kemana? Atau rusak atau hilang? Jadi kita harus beli kayu bahan raw materialnya lagi, kita harus beli 20% lagi. Untungnya habis untuk ganti yang 20%. Jadi kita bisa memenuhi ekspor 100% dengan kuantiti yang sudah diorderkan. Tapi kita nggak untung sama sekali karena kita harus beli raw material 20% lagi. Kira-kira tahu ya? Jadi pekerjaan saya itu sibuk tiap hari, sibuk, tapi nggak ada hasilnya. Hasilnya nol. Jadi bukan selama 6 tahun itu saya maksudnya nganggur gitu. Enggak. Kerjaan Tuhan kasih, bukan Tuhan kasih lah. Pokoknya ada kerjaan aja, tapi Tuhan nggak berkati. Tuhan nggak berkati. Jadi kita tuh perlu hikmat apa yang diajarkan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini saya bisa bicara di sini karena saya mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya sampai hari ini bersama keluarga, saya diberkati. Saya bisa memberkati yang lain.
Itu Tuhan yang mau. Tuhan yang mau di dalam kehidupan kita. Di mana kita diberkati, kita bisa menjadi berkat yang lain. Kalau saya ingat yang dulu, apapun yang saya kerjakan, kerja yang gampang aja, nggak ada yang berhasil satupun. Bukan nggak berhasil, ekspornya berhasil, semuanya berhasil, tapi no profit. Tidak ada keuntungan, sisa duit sama sekali untuk bisa buat kita hidup. Lama-lama kita tambah sengsara. Saya mungkin pernah bersaksi, lama-lama kita makan yang keras-keras itu selama 6 tahun. Pernah nggak mendengarkan saya makan yang keras-keras gitu? Yang keras-keras itu apa toh? Kalungnya istri, gelangnya istri, cincin, itu kita makan semua, kita jual buat makan maksudnya. Untung lemari, tempat tidur nggak dimakan juga. Jadi selama 6 tahun itu nggak ada hasilnya. Apa-apa yang dikerjakan itu selalu nol, sibuk tiap hari sibuk, tapi nggak ada. Akhirnya makan itu, belajar makan yang keras-keras. Mobil itu paling gampang kan, mobil dimakan itu paling gampang, jual cepat. Nah dari situ kita belajar selama 6 tahun. Saya belajar bahwa hanya Tuhanlah kita yang sanggup menolong. Tidak ada satu kekuatan dan kuasa apapun yang bisa menolong. Kalau kesaksian saya ditolong konglomerat aja saya pernah. Suruh bikin palet. Palet tahu nggak? Kayu kotak itu, untuk tatahan itu. Dia punya pabrik kertas, konglomeratnya itu Indonesia itu. Saya suruh nyuplai itu paletnya untuk tatahan kertas 120 kali 120. Gampang kan, dari kayu kan, dipaku, diserut, kirim. Semua bahan mereka yang nyiapin. Jadi saya cuma tenaga aja. Tenaga tapi dibagi 30% gitu, kira-kira begitu. Ada yang punya pabrik kayunya, ada yang suplai kayu dari mereka. Saya cuma kerjain pabriknya, bikin palet, dapat dibagi 3 hasilnya. Jadi saya dapat 33% gitulah kira-kira. Itu pun kita kerjakan, target setiap harinya harus setor 800 palet. Itu banyak loh, 800. Kita mulai kerja cuman baru bisa 20 palet sehari. Dari 800 itu baru bisa ngerjain 20 palet udah oke. Naik jadi 40 palet sehari, 40 palet udah oke, jadi 60 palet. Jadi meningkat kerjaannya. 80 palet, terakhir kita sehari 100 palet. Jadi masih jauh kan dari 800 palet. 100 palet, begitu masuk 100 palet hari pertama ditolak sama pabrik. Itu pabriknya dia juga. Katanya kakinya terbalik palet lah. Palet pakai kaki terbalik. Dari 20 palet sampai 100 palet itu kan bukan butuh waktu sebulan lebih. Kan nggak ada komplain, tapi begitu 100 palet masuk ditolak 4 truk. Satu truk itu 25 palet isinya. Baliklah ke pabrik. Hari kedua masuk lagi, ditolak lagi. Hari ketiga ditolak lagi. 300 palet itu numpuk di pabrik. Mau buat apa ini 300 palet, ukurannya 120 kali 120. Akhirnya hari keempat kita udah stop. Sisa-sisa yang udah dikerjakan kita stop semua. Nah, bosnya marah-marah lah, pastilah. Orang saya nggak bermodal, saya udah bangkrut, suruh kerja aja nggak bisa. Jadi saya diomongin, kamu goblok, tahu goblok kamu tuh. Orang Surabaya ngomongnya gitu, goblok kamu, kerja aja nggak bisa katanya. Saya ini insinyur loh, tapi masih digoblok-goblokin, kerja palet aja nggak bisa. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena saya ditolong sama konglomerat saya bisa menghasilkan duit, nggak bisa.
Karena kita itu harus berpikir bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberkati. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu kehidupan saya saat ini. Walaupun saya ditolong dengan konglomerat pun saya nggak bisa berhasil. Masih digoblok-goblokin tadi. Tapi hanya dengan Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Amin. Dari situ saya belajar sesuatu. Harus mengandalkan Tuhan. Pekerjaan yang sederhana, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Tuhan bisa memberkati kita. Pekerjaan itu hanya suatu sarana saja, suatu alat yang Tuhan pakai. Gak mungkin kalau kita tidur tiap hari, memang firman Tuhan berkata pada saat kamu tidur Tuhan memberkati. Tapi gak bisa kalau kita tidur terus besoknya ada duit tahu-tahu di depan kita. Itu kan center class, ya kan, tiap hari kedebuk jatuh. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Tapi dengan sarana yang sangat sederhana, Tuhan bisa memberkati kita. Mau jualan apa kek, mau apa kek. Pada saat saya mengandalkan Tuhan, saya sudah 6 tahun hidup susah. Kalau bagi saya sih sangat susah, sangat-sangat susah. Apa yang harus saya kerjakan? Apapun yang terjadi Tuhan, saya tetap percaya kepada-Mu. Itu pertobatan saya setelah 6 tahun lagi. Bahasa doanya seperti itu. Apapun yang saya lakukan Tuhan, semua untuk kemuliaan agama. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong aku, hanya Engkau Tuhan. Sampai mati pun saya berkatanya begitu. Sampai mati pun saya percaya pada Tuhan. Itu doa saya terakhir. Tapi Tuhan kasih kerjaan yang sangat-sangat sederhana juga. Kerjaannya cleaning service. Sampai hari ini saya masih mengerjakan cleaning service outsourcing di Jakarta. Tuhan kasih kerjaan cleaning service, modalnya sapu, pengki, vakum, sangat sederhana sekali dan gampang sekali. Lah saya itu bilang, Tuhan ini kerjaan kok kayak gini sih yang dikasih gitu kan? Apa nggak ada yang lebih high level sedikit lah? Gitu. Masa saya bekas eksportir, direktur, temennya juga banyak yang orang-orang jadi bener konglomerat segala. Masa dikasih kerjaan cleaning service kan malu-maluin. Dulu punya kantor, sekarang bersihin kantor orang. Dulu punya pabrik, bersihin pabrik orang. Tapi Tuhan gak jawab untuk doa-doa saya. Mau gak mau akhirnya bekerja cleaning service. Karena itu ada satu teman yang bawa temennya lagi, memperkenalkan ini temennya keluar dari kerjaan manajer cleaning service, mau buka cleaning service, ayo join. Nah, saya tanya modalnya berapa? Modalnya 5 jutaan. Oh, kalau 5 juta mungkin ya masih ada duit lah 5 juta. Kecil kan. Itu tahun 2002, 6 tahun dari saya jatuh. Kok cewek belum nikah juga? Saya panggilin istri aja. Istri saya panggil, mau nggak join cleaning service? Ini kan cewek, kalau terus belum nikah lagi, kalau pergi-pergi bareng kan kurang nyaman. Istri saya bilang oke katanya. Ya udah oke lah, daripada kan nganggur gitu. Akhirnya buka cleaning service, karyawan dapat orderan 3 orang aja. Tiap bulan nombok gaji, maksudnya dari hasilnya buat gaji aja nggak bisa. Aduh, kembalilah kita kepada Tuhan tadi. Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya udah oke cleaning service, masih nombok lagi Tuhan.
pada saat kita berdoa seperti itu, kita dapat kerjaan lagi, satu mall kecil gitu, 30 orang. Nah, dari situ cukuplah kita untuk gaji. Jadi bekerja dengan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan pengajaran hikmat setiap harinya, itu dapat memberkati hidup kita. Akhirnya dari 30 meningkat 300 meningkat. Sampai hari ini saya masih ada 800 karyawan. Dari pekerjaan yang kecil itu Tuhan menurunkan berkat-berkat yang luar biasa. Banyak berkat yang tidak pernah kita pikirkan itu datang. Tapi kalau andaikan saya nggak punya sarana, nggak punya alat pekerjaan yang sederhana seperti itu, bagaimana Tuhan memberikan berkat di dalam itu? Nggak ada caranya. Nggak mungkin seperti center class gitu, uang jatuh kepok-kepok di depan kita, nggak ada. Tapi dengan pekerjaan yang sederhana itu merupakan suatu sarana di mana Tuhan memberkati kita. Di mana di mana kebutuhan kita meningkat, Tuhan memberkati kita dengan meningkat juga. Tapi kalau nggak ada kebutuhan ya berkatnya biasa-biasa aja. Mungkin Pak Har juga tahu anak-anak kita kan, anak-anak saya kan lulusan Sydney semua. Dari pekerjaan apa? Pekerjaan yang sangat-sangat sederhana. Tuhan berkati apa aja bisa jadi duit. Mungkin Bapak Ibu juga gak percaya bahwa saya itu pernah ditawari di dalam cleaning suatu mall. Saya pegang satu mall di Jakarta. Kemudian ditawarkan untuk mengelola toilet. Yang sering ke Jakarta dulu pasti ngerti kalau kencing harus bayar, berbayar, bener nggak? Kencing bayar 1.000. Ini bukan si Ucok, bukan. Ini saya ditawari mengelola toilet satu mall. Mallnya itu ada 6 lantai kalau nggak salah. Ada 6 lantai mall. Tapi gede mallnya, cuman lantainya nggak tinggi. 6 lantai. Itu ada kamar mandinya, disuruh mengelola toilet. Saya pikir ya kelola, bayar, dapat duit kan. Saya pikir begitu. Tapi enggak, ditawarkannya kamu bayar ke kita 1 bulan 80 juta, 1 tahun 960 juta, 1 M. Saya kaget. Kelola toilet suruh bayar 1 M. Lah kalau orang kencingnya banyak, kalau nggak ada yang kencing kan saya rugi 1 M. Ini nggak masuk di pikiran ini, saya pikir bagaimana caranya bisa begini. Saya bilang kalau suruh bayar 1 M saya nggak mau. Nggak ada duit lah 1 M ngelola toilet, gimana modal 1 M. Tapi itu direkturnya mall itu maksa-maksa, udahlah kamu kelola, bayar aja setiap bulan. Berarti setiap bulan harus bayar 80 juta. Saya kan nggak buta sama sekali masalah toilet, orang kencing berapa banyak, suruh bayar berapa, dapatnya berapa, kan gitu. Saya masih bilang nggak mau saya, takut saya. Masih maksa lagi dia. Kalau nggak mau, jangan nggak mau lah. Udah kamu coba dulu 3 bulan. Jadi suruh percobaan 3 bulan. Kalau kamu berhasil ya kamu bayar kita. Kalau kamu nggak berhasil ya udah, dapatnya berapa aja, katanya begitu. Nah ini baru kesempatan lagi. Kalau dikasih kelonggaran begitu kan, akhirnya ya oke lah, saya coba. Bulan pertama dicoba, setiap masuk toilet bayar 1.000. Bulan pertama hasilnya ada loh, lebih dari 80 juta. Berarti yang kencing itu banyak. Setor 80 juta. Bulan kedua coba lagi, kan cobanya 3 bulan.
Bulan kedua coba lagi, lebihnya tambah banyak lagi. Dari bisa setor 80 kita masih punya lebih banyak gitu. Terus ditanya, gimana? Berani nggak? Bulan ketiga, ya udah beranilah, kita kira begitu. Tapi bayarnya per bulan, saya bilang nggak mau kita bayar di depan. Oke katanya, ya udah kita ngelola toilet itu, bayar 1000 gitu. Terus berpikiran lagi, wah ini 3 bulan lagi puasa. Puasa ini orang kencing gimana? Orang nggak makan, nggak minum. Wah bisa nombok. Bisa nombok. Tapi Tuhan itu baik. Orang puasa itu ternyata lebih banyak kapasitasnya ke kamar mandi. Gak ngerti saya di kamar mandi ngapain. Jadi selama bulan puasa itu hasilnya malah meningkat hampir 2 kali lipat dari hari biasa. Jadi mungkin sering ke kamar mandi, mungkin cuci muka atau apa, saya nggak ngerti lah, cuci muka, kencing. Tapi nggak minum kok kencing. Apa yang menjadi kekhawatiran di dalam hidup saya? Tuhan cukupkan. Kencing berlimpah-limpah selama bulan puasa. Jadi hidup itu gak perlu khawatir. Tuhan itu sudah mengatur. Karena kita itu sebagai pemenang, conqueror. Dari awal kita itu sebagai pemenang. Kekhawatiran itu kan datangnya selalu dari pikiran kita sendiri. Kita takut ini, takut itu, takut ini. Ini ternyata bayar 1M takut untuk beli toilet setahun. Puasa takut. Itu dari pikiran kita sendiri sebenarnya saya. Mikir puasa ketakutan gimana, nanti orang kencing berkurang lah. Tapi ternyata Tuhan di dalam planning, rencana, tujuan Tuhan di dalam hidup saya itu Tuhan sudah atur. Ternyata kan puasa malah berlimpah, kencing 2 kali lipat hasilnya. Hal ini Tuhan berikan berkat-berkat begitu selama kita butuh. Itu berjalan 3 tahun. Setelah 3 tahun keluar perda, peraturan daerah DKI, kalau toilet di Jakarta tidak boleh berbayar. Jadi sampai sekarang udah nggak ada yang berbayar lagi. Itu terakhir kita ngelola toilet berbayar. Kalau di luar Jakarta, Jawa Barat masih ada yang berbayar. Tapi kalau di DKI sudah tidak ada sama sekali. Jadi kita bukan terus di stop ya, tapi karena peraturan daerahnya keluar, tidak boleh ada toilet berbayar. Ya habislah. Takut lagi kan, hasilnya dari mana lagi, udah dikasih kerjaan ngurusi toilet nggak mau, habis itu merasakan berkatnya mau lagi. Jadi setiap kali kita itu harus berharap kepada Tuhan. Setiap momen kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui apa? Melalui hikmat yang Tuhan berikan setiap hari. Kita belajar bagaimana kita bisa mengerti hikmat Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan ayat-ayatnya, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau hidup kita nggak takut akan Tuhan, itu kita adalah orang yang bodoh. Orang bodoh itu nggak bisa jadi pinter. Hanya kebodohan itu yang bisa kita buang. Kalau nggak dibuang kita tetap bodoh. Tidur bangun tetap bodoh. Nah, itu yang kesaksian dari saya, kesaksian hidup keluarga saya yang bisa saya sampaikan, karena berkat-berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Susah payah itu tidak akan menantui. Sekarang usia udah 64 tahun saya sama istri, sama umurnya. Kan dulu satu kelas SMA.
apa yang harus saya kerjakan lagi di usia? Anak saya udah besar-besar. Anak saya tuh Jesse paling besar, malah pindah ke Sydney, namanya Farel. Saya nggak ngerti juga. Anak saya yang kedua, Stella, dia masih mau bantuin kita di kantor. Nah, saya yang ketiga profesional, dia kerja di PNG. Jadi kalau sudah tambah tua itu kita sudah seperti anak remaja lagi, hidupnya berdua aja, kemana-mana berdua. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Masalah kesehatan, masalah berkat, itu Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau sehat ya kita puji Tuhan aja, diperiksa lab masih oke-oke aja lah. Biasa kan ada kencing manis, kolesterol, darah tinggi gitu-gitu, kita apa itu free lah begitu, nggak ada gitu. Puji Tuhan aja. Hati yang gembira adalah jadi kita memuji Tuhan, kita bisa kumpul-kumpul begini, sukacita luar biasa. Itu membuat kita sehat. Penyembahan akan Roh Kudus itu luar biasa sekali. Membuat hati kita itu gembira. Ini hal yang perlu kita belajar, di mana kita mendapatkan hikmat. Jadi bukan semata-mata saya itu orang pinter, saya lulusan S1 betul, saya insinyur betul. Tapi dengan kepandaian saya nggak bisa mengcover berkat-berkat itu. Kita mesti segala sesuatunya mesti kita bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 25. Kita belajar dari Daud. Saya bacakan aja panjang. 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 25. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air. Menerobos, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Daud berperang itu baru sekali ini atau sudah beribu-ribu kali? Sudah beratus beribu kali. Bukan baru sekali ini. Tapi Bapak Ibu membaca, dia bertanya kepada Tuhan. Pengalaman perangnya itu pasti sudah beribu-ribu kali, beratus-ratus kali. Tapi dia masih bertanya kepada Tuhan. Kalau kita misalnya buka toko aja, yang tiap hari pagi kita buka, sore kita tutup, itu sudah kerjanya kayaknya biasa bukan? Kita bertanya kepada Tuhan enggak? Yang tiap hari kita kerjakan. Daud yang sudah berpengalaman perang itu aja masih tanya kepada Tuhan, Tuhan, kau serahkanlah, apakah engkau serahkan musuh ini kepadaku? Masih bertanya loh Daud, yang sudah sehebat itu pun dia masih bertanya. Kita pun harus seperti Daud, belajar seperti Daud. Apa yang dilakukan kita setiap hari, kayaknya itu setiap hari ya bangun, mandi, sarapan, pergi kerja atau kemana, balik sore capek, besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok sama terus. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hari ini apa yang harus saya lakukan? Kiranya Engkau memberkati
aku dan keluargaku. Kalau Tuhan berkata, oke, go, pasti berkat itu akan mencukupi kita. Jangan bilang, oh, ini kan kemarin juga sudah sama halnya. Kemarin saya buka toko, hari ini juga buka toko. Kemarin saya nge-drive juga hari ini nge-drive, sama aja tiap hari. Tapi enggak, kita belajar dari Daud. Yang sudah berpengalaman aja dia masih nanya kepada Tuhan. Yang 19 kata, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi kita belajar seperti itu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Pasal yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Jadi ini ceritanya. Daud itu sudah menang, dikejar nih, pasukannya keluar dari area, keluar terus ditinggal, balik sama Daud. Nah, orang Filistin ini ternyata sudah lari jauh, balik lagi, nyerang Daud lagi. Kalau saudara dan saya nanya Tuhan lagi nggak? Kan sudah nanya, sudah menang. Ini yang dikejar musuhnya lari keluar. Balik lagi orang Filistinnya. Kalau menurut Bapak Ibu dan saya itu, menurut itu kita perlu berdoa lagi nggak? Nanya sama Tuhan lagi nggak? Kan barusan kita berdoa sudah menang. Tapi Daud nggak begitu loh. Daud berdoa lagi sama Tuhan, walaupun itu musuhnya balik lagi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi kejadian yang sama, perang yang sama. Pada saat diserang balik, Daud tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini saya serang kembali enggak? Dan Tuhan memberikan instruksi detail kepada Daud. Buatlah engkau memutar ke belakang. Kalau suara di atas sudah suara derap kaki di atas pohon-pohon kertau, majulah. Tuhan memberikan instruksi yang detail untuk dapat menang sudah. Jadi Daud itu bukan orang yang masih hijau baru belajar perang. Enggak, Daud itu sudah pengalaman perang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Kita mesti belajar seperti Daud. Apapun yang kita lakukan, apapun kita mau bertindak dengan diulang, kita perlu tanya kepada Tuhan. Berita baiknya adalah Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Amin. Jadi kita bisa bertanya kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada Daud juga dapat memberikan hidup yang berkemenangan kepada kita. Dengan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penyokong dalam hidup kita, maka kita pun juga dapat berbuah lebat. Oke, amin. Kita kira apa yang saya sampaikan menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan. Luar
Luar biasa, kau sungguh indah, tiada taranya. Kita menyanyikan lagu itu. Siapa diberkati Tuhan ini? Luar biasa ya. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Pujian ini berkata, kau sungguh indah, tiada taranya. Mari kita membuang kebodohan kita. Katakan kepada sebelah kita, mari kita membuang kebodohan kita. Kalau kita buang kebodohan kita, maka kita akan menjadi orang yang bijak, mudah untuk diajar. Amin. Ketika kita mudah untuk diajar dan memiliki takut kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang beriman. Masih ada yang dipikirin hari-hari ini? Setahun lagi saya tidak berhasil, saya balik ke Indonesia. Ada yang nawari pekerjaan di sana. Oh, ini tidak bisa jalan, saya cari jalan yang lain. Seminggu ini saya ketemu Stefan itu, Ustaz. Saya ya berdoa, kalau ada kayak gini gimana Tuhan? Hari ini dijawab. Yang pertama, jangan bodoh. Yang kedua, jangan tidak mau menjadi bijak. Yang ketiga, jangan sampai kau tidak takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan itu menghasilkan hikmat. Tetapi ada satu tadi yang tidak dibahas. Takut kepada Tuhan dan mengenal akan Dia. Kalau nggak salah tadi ayatnya gini ya, Bapak Ibu, tahun ini kan tahun deeper in love, supaya kita tahu Tuhan lebih lagi. Ini Tuhan ini gini ajaib dan luar biasa. Saya mau mengajak saudara semakin kagum kepada Dia. Satu kali Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang itu siapa siapaku itu? Dan muridnya berkata, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang siapa lagi itu? Terus dia berkata, menurut kamu siapa? Dia berkata, Petrus berkata, engkau Mesias, Tuhan Allah yang layak aku sembah. Wih, hari itu saudara, murid-murid Tuhan dikatakan gini, kamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga dong, yang tertutup akan kau buka. Tetapi kalau engkau sampai bisa mengenal aku sebagai kurios Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya rasa pengenalan kita kepada Tuhan harus sampai ke situ tuh. Amin. Tapi ada di antara kita yang hanya sekedar dia itu guru yang baik, dia nabi yang baik, dia penolong yang baik, ya toh. Murid-muridnya diajak menyeberang ke satu seberang. Markus pasal yang ketiga. Kalau Tuhan yang suruh, sampai nggak saudara? Pasti sampai kan? Ketika mereka berjalan bersama atau melewati laut yang ada, Tuhan Yesus tidur di buritan. Tahu nggak Tuhan Yesus mereka tidur di buritan? Saudara tak tahu kan? Dari wajah saudara kan kelihatan cerdas. Ayat-ayat ini semua tahu Yesus berada di buritan. Tiba-tiba di tengah perjalanan badai, ombak menerpa mereka. Ayat yang ke-38, Markus pasalnya yang ketiga, dikatakan begini, mereka ketakutan. Saudara, dia panggil Yesus ke bawah. Rabi, guru, kamu gak peduli kepada kami? Ayat yang ke-39, dia berdiri. Berhenti. Wah, gak ada berhenti, saudara. Berhenti, saudara. Di ayat yang ke-39, mereka juga ketakutan. Tapi ketakutan di ayat yang ke-38 adalah ketakutan takut mati, takut tidak bisa bayar bil, takut tidak sembuh, takut apa lagi? Banyak orang yang takut. Saudara takut karena apa? Hari ini saudara nggak ada yang takut, tapi wajah saudara banyak yang kelihatan takut di sini. Saudara,
Karena ada dusta ya di antara kita ya. Saudara itu masih ada yang takut gitu. Kenapa? Karena saudara nggak mengenal Tuhan di dalam bagian ketakutanmu. Benar saja. Hebat. Petrus, Yohanes, Yakobus itu kan pelaut-pelaut hebat. Ya toh? Kemudian dia kena badai takut karena dia memang nggak sanggup itu. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Ternyata pengenalan mereka kepada Tuhan saat itu hanya sebagai baca lagi Alkitab saudara. Hanya sebagai guru. Guru bisa apa? Guru bisa apa saudara dengan badai di laut? Mungkin dia melihat guru yang berkuasa, memang dia berkata hebat nih guru ini kalau ngajar cakep ini ya. Wih sampai kita bisa mengerti. Tetapi guru di tengah laut bisa apa? Tapi ketika Tuhan Yesus berdiri, diam, teduh, kaget mereka. Ternyata Tuhannya tidak hanya seorang, tetapi dia Tuhan yang berkuasa. Thank you Pak Agus. Mengingatkan kami semua, bukan dengan kuat dan gagah kita. Orang itu ya kalau sudah di Australia ya kenalannya tambah banyak, channelnya tambah banyak. Apalagi kalau main Facebook, temennya di Indonesia itu banyak saudara. Naik tingkat kita, nggak apa-apa gagal di sini di Indonesia. Saudara mikir gitu? Konglomerat suruh bikin palet aja nggak bisa. Saudara pikir saudara bisa dihargai nanti kalau saudara ke sana? No, yang mengangkat kita Tuhan, bukan orang lain. Tolong tuh kebodohan itu diputuskan hari ini, ya. Betul-betul, biar Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Amin. Hari ini kita diajar untuk berhikmat ya Bapak Ibu ya. Mulai dari takut akan Tuhan dan lebih dalam lagi mengenalkan dan berdiri bersama-sama. Haleluya, Tuhanku akan Engkau.
lurus, jalan yang baik, yang selalu berhasil, bukan barometer. Itu kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kadang badai, persoalan, masalah Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Justru kadang itu adalah jalan-Mu, supaya kami tahu rencana-Mu yang sejati. Satu hal Tuhan, ajar kami supaya tidak bodoh, supaya kami menjadi orang yang berhikmat, karena kami membangun roh yang takut akan Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan di dalam tahun ini. Kami bersyukur sudah 8 bulan Kau mengajar di tahun ini ya Tuhan. Biar kami semakin mahir di dalam mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Tidak ada lagi keluh kesah dalam hidup kami, karena semua baik buat hidup kami. Dan kami juga tidak mau selalu jalan mulus saja, karena seringkali kami menjadi lupa kepada Tuhan. Hari ini biar firman-Mu termeterai dalam hati kami, menjadi orang-orang yang tidak bodoh tapi bergantung kepada Tuhan. Walaupun setiap hari kami kerjakan bagian kami, dan sekian lama Kau memberikan keberhasilan di dalam setiap usaha kami, tapi kami belajar melalui firman-Mu. Setiap hari juga kami akan bergantung kepada Tuhan. Setiap hari juga kami akan bertanya kepada Tuhan. Setiap hari juga kami akan mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau melihat jiwa-jiwa yang hadir, yang walaupun tidak terucapkan ada kekhawatiran, ketakutan, karena kami sudah bingung Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hanya bikin hidup kami pas saja, pas. Ya memang pas butuh pas ada, pas butuh pas ada. Tetapi hari ini firman-Mu berkata, we are more than conqueror. Jutaan sperma yang akan membuah besar telur itu hanya sperma champion yang menghasilkan hidup kami. Itu sebabnya yang pertama kami mau menghargai karya-Mu dalam hidup kami. Kami bukan orang yang biasa-biasa. Kami tidak mau lagi frustasi dengan diri kami, sebab dengan apa saja Kau bisa memberkati kami, asal kami bergantung kepada Tuhan. Karena memang Dia yang Kau mau fellowship, relationship, hubungan dengan Tuhan. Biar umat-Mu di tempat ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, semua kami, hamba-Mu dan istri, para pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, yang tua, yang muda, besar, kecil, mengalami lawatan-lawatan Tuhan secara pribadi. Karena waktu yang kami sediakan, tenaga yang kami sediakan, apapun yang kami siapkan, Tuhan Yesus, untuk mengejar Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Kau juga memberkati Agus dengan keluarga yang sudah sekian lama juga menyertai pelayanan hamba-Mu, yang hamba-Mu tahu bahwa hidup mereka karena anugerah-Mu. Berkati lebih lagi supaya sisa hidupnya boleh menjadi berkat buat banyak orang, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia, yang bisa dipakai dengan ajaib dan luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita berkata amin, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita sebentar akan selesai. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman, terus kemudian kita selesai dengan ibadah kita. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita semua sudah diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Agus Sujanto, firman pagi hari ini sangat berkati buat kesaksiannya. Saya ingat 20 tahun yang lalu ya Pak ya, saya juga ditawarin untuk buka klinik bisnis juga sama teman saya, tapi saya nggak jalanin. Mungkin saya waktu itu
tidak ada hikmah Pak, masih bodoh. Jadi sekarang masnya bertambah dikit-dikit. Jadi, terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk firman-Nya pagi hari ini. Kami sangat terberkati. Selamat datang juga buat yang baru hadir pagi hari ini, tempat ini. Kami sangat senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada sedikit pengumuman juga untuk ibadah Network Youth Church. Itu akan diadakan Sabtu depan tanggal 17. Jamnya jam 6.30 evening. Tempatnya di Diceyville Public School, tempat ini Banks Avenue, Diceyville. Mari kita terus doakan untuk ibadah Network Youth Church ini. Saudara-saudara yang punya anak teenage, silakan bisa dibawa ke tempat ini. Atau yang masih berjiwa muda, silakan juga datang ke tempat ini. Kita bisa beribadah bersama-sama. Untuk infonya silakan hubungi untuk Pastor Jeffrey. Sekian untuk ibadah network, sekian untuk CKI di Indonesia ini pagi hari ini. Mari kita bawa offering yang terbaik. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship. BSB 082332 account 8359400914. Dan kita juga ada untuk mission untuk dana mission ini untuk di Indonesia untuk 38 provinsi. Jadi untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan ke provinsi-provinsi ini mereka membutuhkan dana. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang digerakkan hatinya untuk dalam mission ini, karena melalui mereka saya percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, di mana mereka sudah dipakai Tuhan dan dikirimkan oleh Tuhan tempat provinsi yang ada di Indonesia. Jadi silakan untuk yang mau transfer ke BSB 062 4396 account 10978688. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu, ya Bapa, melekati setiap hati kami masing-masing, ya Bapa. Penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar kami bisa berjalan hari ke hari dengan hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat dalam satu minggu ini Kau sudah menuntun kami, semua yang sudah berkat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapak, saatnya kami akan memberi persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapak. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Terima
satunya dan nursing home, Bapak Ibu tolong doakan. Juga Kids Fairs kita sudah set up dengan tim yang ada, diadakan tanggal 22 September ya di tempat ini. Saudara doakanlah, saatnya untuk kembali kita menabur. Bilang sama sebelah, saatnya untuk kembali kita menabur. Saudara berdoa. Saudara, anaknya ditargetkan Puspa, mana Puspa? Berapa kali ini? Tahun lalu 80, yang datang 96. Tahun ini 100 lah ya. Hah? Gitu ya, kita targetkan 100. Saudara tahu 100 anak itu untuk Kids Fair main-main, kemudian nyanyi-nyanyi, itu biayanya tidak sedikit, ribuan ya, ribuan. Tahun lalu hampir mencapai 8.000 anak-anak cilik-cilik, tapi saudara tahu itu invest yang paling bagus. Dan saya lihat deklarasi firman, deklarasi Kids Fair yang dibuat hari ini hebat tuh. Si Fani atau Bu Nur yang bikin, nanti bikin gini, semua yang terlibat di dalam acara Kids Fair ini, baik yang terlibat secara panitia maupun orang yang akan datang, akan diberkati Tuhan, mengalami turun. Saya waktu dikelairkan, hati saya tersentuh, saudara. Doakan 22 saatnya kita akan memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Kemudian Oktober tanggal 4, 5, 6, dan 7 Tuhan kasih kesempatan lagi untuk saudara menabung pergi ke Melbourne sama-sama. Gereja pergi ke Melbourne, JKI Jireh visit GBI, apa itu Pak namanya, example. Loh, bukan hanya Hillsong yang bisa visit saudara, Jireh bisa visit ya. Jadi kita visit ke Indonesia ya Pak ya. Saudara, nah ini yang yang punya gereja sampai sini. Haleluya ya. Selamat datang ya. Berapa lama? 1 hari saja. Oh udah. Ya. Bapak Ibu berdoa. Dan saya itu paling suka kalau saudara itu punya respon dan reaktif. Ya, kita nanti ada yang pergi ke Melbourne-nya naik pesawat, ada yang pergi ke Melbourne-nya naik mobil, ada yang pergi ke Melbourne-nya naik sepeda. Siapa tahu, para yang mau naik sepeda, ikuti aja. Pokoknya sampai di sana aja. Ada yang mungkin sampai ke Melbourne jalan kaki, ikut Bu Yuri. Heran ya, orang lagi duduk makan gitu, mau pergi sebentar ya, kenapa? Jalan katanya. Mau dijalani minimal 10.000. Ini juga nih, Elisa ini. Lagi dijemput di mana? Masih di jalan. Kenapa jalan kaki? Kita jemput nggak mau. 10.000 Pak katanya. Mau jalan, ikut mereka, saudara ya. 4, 5, 6, 7, saudara berdoa. Selalu saya bertanya, orang yang bekerja itu selalu ada 2, mandatory atau optional. Kalau mandatory, nggak apa-apa, izin. Tapi kalau optional, coret dari sekarang optionalnya. Mulai kita bergairah di dalamnya. Amin. Itu saudara ya, kita selesai itu, dan saya rasa tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita kali ini. Mari kita tangan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada kebodohan lagi di tengah-tengah kami, karena hari ini kami sudah melepaskan kebodohan itu. Biar kami boleh memaintain dengan baik, ingat dengan baik firman-Mu hari ini. Kami lebih daripada pemenang. Biar umat-Mu pulang dari tempat ini, segala persoalan yang dihadapi, Tuhan kami percaya Engkau tidak hanya guru yang baik, Engkau tidak hanya nabi, Engkau tidak hanya seperti kata orang penolong Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang bertahta atas kami. Engkau Mesias, Engkau anak Allah yang hidup, Engkau yang dahsyat, Engkau yang berkuasa atas kami. Bahkan Tuhan, Engkau mengerti setiap setting kehidupan kami. Tumpangkan tangan-Mu atas kami. Bapak Ibu, kedangkan tangan-Mu bersama-sama dan pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai engkau dan saya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat datang ya. Baru pertama kali datang kita teman dia, selamat datang. Oke. Selamat siang. Shalom.
sama-sama.